Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustin, NIM 202410101015 dari kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul Select Multitable. Untuk soal yang pertama yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Itu bisa dilakukan dengan select P product name untuk nama produk, kemudian P unit price untuk harga, lalu C kategori name untuk nama kategori barang, kemudian from tabel products alias P dijoinkan dengan tabel kategoris alias C on ketika kategori ID pada tabel produk sama dengan kategori ID pada tabel kategoris. Dan order by yaitu diurutkan berdasarkan kategori name. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara sama yaitu select product name, unit price, dan kategori name from product. Bedanya from product P, kategori alias C. Salah. Selain itu juga bisa dilakukan dengan select P product name, P unit price, C kategori name from products alias P, kategoris alias C. Sehingga joinnya tidak perlu tertulis, namun menggunakan where, di mana kategori ID pada tabel produk sama dengan kategori ID pada tabel kategoris, order by kategori name. Nah, untuk hasilnya pun juga sama. Kemudian, soal selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Bisa dilakukan dengan select CS company name, order ID, order date, from tabel customer alias CS dijoinkan dengan tabel orders alias O, on CS customer ID sama dengan O customer ID, order by terurut berdasarkan company name. Nah, selain itu juga bisa dilakukan dengan select CS company name, O order ID, O order date from customer CS orders O dengan menggunakan where, di mana where-nya itu diisi dengan CS customer ID sama dengan O customer ID, order by diurutkan berdasarkan company name dari tabel customer. Untuk soal selanjutnya, yaitu tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Bisa dengan select O, order ID, O order date, P product ID. From tabel orders alias O dijoinkan dengan tabel order details alias OD, on O order ID sama dengan OD order ID, dijoinkan lagi dengan tabel products alias P, on OD product ID sama dengan P product ID. Selain itu juga bisa dengan join yang menggunakan where, yaitu dengan select U order ID, U order date, dan P product ID from orders O, orders details alias UD, products alias P, where O order ID sama dengan OD order ID, and OD product ID sama dengan P product ID. Selanjutnya, select lebih dari 2 tabel, yaitu soal pertama, tampilkan ID orders, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual, yaitu dengan select U order ID, U order date, P product name, P unit price, from tabel orders alias U dijoinkan dengan tabel orders details alias UD, on O order ID sama dengan UD order ID, kemudian dijoinkan kembali dengan products alias P, on order products ID sama dengan P products ID.
Selain itu, juga bisa dengan select O order ID, O order date, P product name, P unit price from tabel orders alias O, orders details alias OD, products alias P, where O order ID sama dengan OD order ID, and OD products ID sama dengan P product ID. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas, yaitu dengan select IM first name digabungkan dengan IM last name sebagai nama lengkap employee, territory description sebagai teritori, from employees tabel employees alias IM dijoinkan dengan employee territories alias ET, on IM employee ID sama dengan ET employee ID, dijoinkan lagi dengan territories alias T, on ET territory ID sama dengan T territory ID. Selain itu juga bisa dengan seleksi IM first name digabungkan dengan IM last name sebagai nama lengkap employee, kemudian sama territory description sebagai territory, from employees alias IM, employee territories alias ET, territories alias T, where IM employee ID sama dengan ET employee ID, dan ET territory ID sama dengan T territory ID. Untuk soal selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Ini bisa dengan select J contact name sebagai nama customer, kemudian O order ID as a company name sebagai nama shipper. From tabel customer alias J dijoinkan dengan tabel orders alias O, on J customer ID sama dengan O customer ID, dijoinkan lagi dengan shippers alias SH, on O ship via sama dengan SH shipper ID. Selain itu juga bisa dengan select J contact name sebagai nama customer, order ID, as a company name sebagai nama shipper, from customer alias J, orders alias U, shippers alias SH, where J customer ID sama dengan O customer ID, and O ship via sama dengan SH shipper ID. Selanjutnya, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Dengan select SP company name sebagai nama supplier, C kategori name sebagai kategori barang. From tabel suppliers alias SP dijoinkan dengan tabel products alias P, on SP supplier ID sama dengan P supplier ID, dijoinkan lagi dengan tabel kategori alias C, on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Selain itu, juga bisa menggunakan select SP company name as nama suppliers, C kategori name sebagai kategori barang, from supplier alias SP, products alias P, kategoris alias C, where di mana SP supplier ID sama dengan P supplier ID, and P kategori ID sama dengan C kategori ID. Selanjutnya adalah select multi tabel dengan syarat. Soal pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Dengan select P product name, P unit price, CS kategori name, from products, tabel products alias P, dijoinkan dengan tabel kategori alias CS, on kategori ID sama dengan CS kategori ID, where di mana CS kategori name itu sama dengan atau like beverage and P unit price itu kurang dari 10. Dan selain itu juga bisa menggunakan select P product name, P unit price, CS kategori name, from products, tabel products alias P, kategoris alias CS, where P kategori ID sama dengan CS kategori ID, and CS kategori name like beverage, and P unit price
lebih kecil dari 10. Sehingga bedanya di mana untuk bagian yang on ini dijadikan satu dengan where dan juga tidak ada join di sini. Kemudian soal selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Dengan select C company name, order ID, O order date, from tabel customer alias C dijoinkan dengan tabel orders alias O, on C customer ID sama dengan O customer ID, where di mana C country sama dengan USA, and extract year from order date untuk mengambil tahun dari order date dibandingkan kurang dari 1997. Kemudian diurutkan dengan order by O order date. Selain itu juga bisa dengan select C company name, O order ID, O order date, from customer alias C, orders alias O, kemudian menggunakan where, C customer ID sama dengan O customer ID, and C country sama dengan USA, and extract year from X O order date itu kurang dari 1997, order by O order date. Selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal orders, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Dengan select distinct untuk dihitung satu kali, cek contact name alias nama customer, order ID, order date, asal company name, ship country yang country alias asal employee, from customer alias C, orders alias O, shipper alias SH, dan employees alias IM, where C customer ID sama dengan O customer ID, and O ship via sama dengan SH shipper ID, and O ship country sama dengan IM country, and extra year from X O order date itu kurang dari 1997. Dan itu juga bisa dengan join biasa, yaitu dengan select listing, sama seperti yang atas. Kemudian from tabel customer alias C dijoinkan dengan tabel orders alias O, on customer ID sama dengan O customer ID, dijoinkan lagi dengan shippers alias SH, on O ship via sama dengan SH shipper ID, dijoinkan lagi dengan employees IM alias IM, on O ship country sama dengan IM country, where extract year from X O order date kurang dari 1997. Selanjutnya untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Dengan select P unit price, SP company name, CS kategori name, where products alias P, suppliers alias SP, dan kategoris alias CS, where P supplier ID sama dengan SP supplier ID, and P kategori ID sama dengan CS kategori ID, and P unit price between 5 and 10. Dan itu juga bisa dengan select SP unit price, SP company name, CS kategori name, from product SP join supplier SP, on P supplier ID sama dengan SP supplier ID, join kategori CS, on P kategori ID sama dengan CS kategori ID, where P unit price between 5 and 10. Selanjutnya adalah self-join dan outer-join. Soal pertama, jika S1 many dan E2 adalah one, tunjukkan K di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin S1 dan E2, dan manakah yang menjadi manajer tabel S1 atau E2. Untuk K yang digunakan untuk menjoinkan adalah employee ID dan report to, kemudian yang menjadi manajer adalah tabel E2. Kemudian, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 many dan E2 one. Itu dengan select S1 first name digabungkan dengan E1 last name sebagai nama employee, lalu yang satunya E2 first name digabungkan dengan E2 last name sebagai nama lengkap pimpinan. From table employees dialiaskan E2 join
employees dialiaskan E1, sehingga ini kategori self-join, di mana ini dalam satu tabel itu dijoinkan pada tabel itu juga. Di mana E2 employee ID sama dengan E1 reports to, di mana reports to ini digunakan sebagai forensik untuk mencari relasi antara employee E1 dan E2 ini. Kemudian bisa juga dengan yang lain, dengan menggunakan join yang menggunakan where. Nah, itu seleksinya pertama sama seperti yang di atas. Bedanya di sini from employees E2, employees E1, where langsung menggunakan where E2 employee ID itu sama dengan E1 reports to. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Itu bisa dilakukan dengan select E1 first name gabung E1 last name sebagai nama lengkap pimpinan, E2 first name digabungkan dengan E2 last name sebagai nama lengkap bawahan, from employees alias E1 full outer join, karena yang tidak memiliki bawahan dan yang tidak memiliki pimpinan itu ditampilkan semua. Full outer join employees alias E2 on E2 employee ID sama dengan E1 reports to. Nah, sehingga di sini nama lengkap pimpinan yang tidak mempunyai bawahan ditampilkan, kemudian nama lengkap bawahan yang tidak mempunyai pimpinan juga ditampilkan. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.